Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Saihate no Paladin. Seorang pria yang baru saja mati, tiba-tiba saja dihidupkan kembali menjadi anak kecil. Ia bernama Wilson dan di dunianya sekarang ia dirawat oleh 3 pahlawan yang telah menjadi mayat hidup. Mereka adalah Mary, Bloody, dan Gustan. Wilson pun tumbuh besar bersama 3 mayat hidup tersebut. Wilson mempelajari pengetahuan tentang akademik oleh Gustan, serta Will juga diajari cara menggunakan sihir. Sementara Bloody mengajari Wilson cara bertarung menggunakan fisiknya, melatihnya cara mengayunkan pedang dan menghabisi lawan-lawannya. Sedangkan Mary selalu mengajari Wilson tentang informasi dunianya sekarang, yang mana di kota tersebut Wilson hanya manusia seorang diri dan tidak ada lagi manusia lainnya. Setelah itu Wilson diajari cara berburu oleh Bloody. Akan tetapi Wilson masih ragu untuk menghabisi hewan buruannya. Bloody mengatakan bahwa ia sebenarnya juga tak tega melakukan hal tersebut. Namun Wilson harus bisa melakukannya, sebab jika ia tak melakukannya maka ia tak akan bisa makan. Setelah itu Bloody meminta untuk latih tanding bersama Wilson dengan dilihat oleh Gustan. Bloody mengatakan bahwa Wilson boleh memakai serangan apa saja, termaksud juga dengan sihir yang sudah diajari oleh Gustan. Ketika selesai, Bloody menanyakan mengapa Wilson tidak menggunakan sihir yang kuat. Wilson menjelaskan bahwa Gustan melarangnya memakai sihir yang kuat. Jika hanya pertarungan kecil saja, ia lebih baik menggunakan sihir kecil dan akurat. Gustan mengatakan bahwa ia tak menduga kalau Wilson akan sangat berguna, sebab sebelumnya ialah yang tidak setuju jika mereka merawat Wilson. Perkataannya itu langsung dihentikan oleh Bloody, karena Bloody tak mau jika Wilson sampai kecewa. Gustan pun meminta maaf karena sudah berbicara kasar. Lalu ketika akan pulang ke rumah, Bloody mengatakan bahwa Wilson mungkin tak tahu apa yang terjadi, karena sewaktu Wilson lahir, keadaannya sudah seperti sekarang, yang mana hanya ia saja seorang manusia, sementara mereka hanyalah mayat hidup. Bloody mengatakan bahwa jika nantinya Wilson sudah dewasa, ia pasti akan menceritakan semuanya kepada Wilson. Suatu hari, Wilson penasaran bagaimana cara Mary membakar rotinya, sebab sebelumnya ia pernah menanyakan hal itu, namun Mary tak mau menjawabnya. Hingga ia pun secara diam-diam mencoba mengintip apa yang dilakukan Mary. Ketika ia melihat ke dalam ruangan doa, ia melihat Mary yang sedang dalam keadaan terbakar. Wilson yang panik langsung masuk ke dalam dan mencoba menyelamatkan Mary. Setelah kejadian itu, Wilson menjadi demam karena luka bakarnya. Gustan mengatakan bahwa luka yang dialami oleh Wilson itu masih bisa disembuhkan, namun bekas dari luka itu tak akan bisa dihilangkan. Bloody lalu menanyakan mengapa Wilson mengintipnya. Wilson mengatakan bahwa ia hanya penasaran saja, sebab ia merasa sepertinya ada suatu petunjuk tentang apa yang mereka sembunyikan darinya. Bloody pun marah karena sebelumnya ia sudah memberitahu Wilson kalau ia akan menceritakan semuanya jika Wilson sudah dewasa. Untuk itu, sebelum Wilson melakukan sesuatu, ia harus mendiskusikannya kepada Mary atau dirinya. Bloody juga sebenarnya sangat senang karena Wilson ternyata sangat berani melompat ke dalam api demi Mary. Menurutnya, luka bakar yang dialami oleh Wilson itu adalah medali seorang pria. Mary pun akhirnya menjelaskan tentang dirinya kepada Wilson, yang mana roti yang ia selalu makan itu adalah anugerah dari Dewi Kesuburan, yaitu Maten. Ia diselubungi api karena sudah mengkhianati Dewi Kesuburan Maten. Dewa keabadian Saktet adalah musuh dari Dewi Maten. Ia sebelumnya sudah membuat kontrak dengan Dewa Saktet, sehingga ketika mengenai energi dari Dewa Mater, maka ia akan langsung terbakar. Sebenarnya, ia merasa sakit ketika melakukan hal itu. Akan tetapi, meski telah berkhianat dan harus dibalas dengan rasa sakit, Mary akan tetap menyembah Dewi Kesuburan Maten. Meski Dewi Kesuburan Maten tidak mengatakan apa-apa dan memberikan anugerahnya hanya dengan roti, namun itu sudah cukup baginya karena ia bisa memberikannya kepada Wilson. 5 tahun kemudian, kini Wilson sudah berumur 13 tahun. Luka bakar yang terdapat di tangannya ternyata bisa dihilangkan
jika saja Mary berdoa kepada Dewi Maten. Namun Wilson memilih untuk tidak menghilangkannya sebab Bloody berkata bahwa itu adalah medali seorang pria. Sementara itu Gustan memberikan pelajaran kepada Wilson semakin hari semakin banyak. Wilson selalu dipaksa untuk menghafal beberapa buku hanya dalam satu malam saja. Sedangkan Bloody masih terus mengajari Wilson cara bertarung. Bloody kemudian memutuskan akan mengajari Wilson dengan pertarungan sungguhan, yang mana ia mengeluarkan iblis yang telah menjadi mayat hidup. Namun, Wilson dengan mudahnya mengalahkan iblis mayat hidup itu. Hingga akhirnya, Bloody memutuskan akan menambah porsi latihan Wilson. Mereka lalu pergi ke reruntuhan kota untuk memulai latihan baru Wilson. Bloody membawa Wilson masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Bloody mengatakan bahwa tempat itu terdapat banyak mayat hidup yang berkeliaran. Hal itulah yang membuat mereka melarang Wilson untuk datang ke reruntuhan kota. Setelah memeriksa kesiapan Wilson, Bloody pun langsung pergi meninggalkannya di tempat itu. Tak lama kemudian, para mayat hidup kini mulai berdatangan. Dengan mudahnya, Wilson mengalahkannya dan melanjutkan perjalanannya. Ia lalu bertemu dengan mayat hidup iblis Parakus. Wilson pun maju melawan Parakus karena ia merasa Bloody masih lebih kuat dari iblis itu. Wilson berhasil mengalahkannya, akan tetapi pedangnya harus patah. Ia pun memutuskan untuk mengambil senjata dari iblis Parakus yang ternyata itu adalah milik dari para kurcaci. Ketika Wilson melanjutkan perjalanannya mencari jalan keluar, ia malah bertemu dengan Gustan. Saat mendekatinya, Gustan malah menciptakan golem dan menyerang Wilson. Akan tetapi, dengan senjata barunya itu, Wilson berhasil mengalahkan golemnya. Gustan pun melanjutkan serangannya untuk menghabisi Wilson. Hal itu membuat Wilson sangat tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi, sebab Gustan menyerangnya dengan niat untuk menghabisinya. Wilson merasa kalau ia tak mau mati lagi dan berniat akan menghabisi Gustan, sebab menurutnya Gustanlah yang duluan ingin menghabisinya. Namun, Wilson ternyata tak bisa melakukannya karena ia sudah menganggap Gustan juga sebagai kakeknya. Ia pun meminta agar Gustan saja yang menghabisi dirinya. Akan tetapi, Gustan mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya sedang memberikan pelajaran kepada Wilson. Ia kemudian menyarankan agar mereka segera pergi menemui Bloody, karena Bloody pasti senang jika mengetahui Wilson berhasil mengalahkan iblis Parakus. Wilson berpikir pastinya Gustan memiliki suatu alasan karena sebelumnya berniat menghabisinya, dan itu mungkin saja berkaitan dengan sejarah tentang kota itu, mereka bertiga, dan juga dirinya. Setelah itu Wilson tidak mempertanyakan lagi apa yang Gustan telah lakukan. Ia juga kini berhasil menguasai tombak tersebut. Bilanya dapat memancarkan sihir, sementara pegangannya bisa memanjang dan memendek. Wilson sangat bersemangat karena ia sudah memiliki senjata baru. Lalu Wilson kembali melanjutkan latihannya di dalam terowongan. Namun latihannya kali ini ia hanya membawa sebuah pedang saja. Karena sudah terbiasa dengan latihannya, Wilson kini menjalaninya dengan sangat mudah. Setelah itu, ia pun bertemu dengan Gustan yang memberitahukannya bahwa tak lama lagi Wilson akan menjalani upacara kedewasaan. Sebelum upacara itu dimulai, Bloody pasti akan menantangnya dan Gustan ingin agar Wilson mengalah pada pertarungan tersebut. Akan tetapi, Wilson tidak mau melakukannya sebab sama seperti sebelumnya, Gustan belum menjelaskan apa yang ia lakukan. Dan sekarang, Gustan malah menyuruhnya untuk mengalah dalam melawan Bloody tanpa memberitahukan alasannya. Lalu, Wilson pergi ke ruang tempat berdoa untuk melihat para dewa. Tak lama kemudian, Mary dan Bloody datang serta memberitahukan Wilson bahwa ketika melakukan sumpah pada upacara kedewasaannya, Wilson harus mengucapkan sumpah dengan serius dan memilih dewa yang akan melindunginya. Mereka menyarankan agar Wilson tidak mengikuti dewa mereka dan Wilson harus menentukannya sendiri. Kini, tibalah waktu Wilson untuk melawan Bloody. Mary pun mulai melengkapi Wilson dengan baju sirahnya. Setelah melakukan persiapan, Wilson langsung menuju tempat Bloody sedang menunggu. Sebelum bertanding, Bloody mengatakan agar Wilson tidak boleh menggunakan sihir, serta Wilson tidak perlu takut jika nantinya ia akan cedera
karena ia juga akan disembuhkan dengan doa dari Mary. Pertandingan antara Bloody dan Wilson akhirnya dimulai. Wilson pun berusaha menahan serangan yang diberikan oleh Bloody. Ia merasa serangan Bloody itu terasa seperti badai. Jika terkena pukulan sekali saja, ia pasti langsung kalah. Bahkan, serangan kejutan yang dilancarkan Wilson bisa ditangkis oleh Bloody. Wilson pun memilih untuk menyerang dari depan. Akan tetapi, serangannya itu ternyata berhasil dibalikan oleh Bloody. Sehingga, menurut Bloody hasil yang mereka peroleh adalah hasil seri. Bloody mengatakan bahwa sudah tak ada lagi yang bisa ia ajarkan kepada Wilson. Sebab, ia tidak memiliki teknik khusus yang juga bisa ia ajarkan. Untuk itu, ia akan memberikan pedangnya kepada Wilson sebab pedang tersebut adalah pedang iblis yang terkuat yang dinamakan pedang overheat. Ia lalu mengatakan kalau dirinya akan menceritakan semua yang terjadi sesuai dengan janjinya sebelumnya. Dahulu kala, ada seorang raja tertinggi yang merupakan raja dari segala raja. Sekitar 200 tahun yang lalu, terdapat kekacauan di antara para raja-raja iblis. Sehingga pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu bersih benua manusia. Para iblis itu menjadikan manusia sebagai persembahan kepada dewa-dewa yang mereka puja. Para dewa yang baik juga berusaha melawan iblis dengan dewa-dewanya, sehingga membuat banyak terjadi kekacauan serta mengubah peta dunia. Raja tertinggi abadi memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ia bisa menciptakan prajurit dengan darahnya sambil tertawa. Ia tidak bisa dilukai oleh panah dan sihir, serta pedang favoritnya adalah pedang overheat itu. Sejak raja tertinggi menduduki kota itu, ia menciptakan banyak iblis dan menghancurkan desa-desa yang ada di sekitarnya. Saat semua orang berpikir tak ada yang bisa mengalahkan raja tertinggi, muncullah seorang penggelana bijak, yaitu Gustan. Ia mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk mengalahkan raja tertinggi abadi. Gustan menyerang musuh dengan pasukan elit dan melewati terowongan kota. Namun setelah mereka melakukan serangan tersebut, ternyata mereka masih tak bisa membunuh raja tertinggi. Padahal Gustan sudah menggunakan semua elemen untuk mencari kemungkinan bisa menghabisi raja tertinggi. Bloody juga sudah berhasil merebut pedang dari raja tertinggi. Akan tetapi, Bloody juga masih tak bisa mengalahkannya. Lalu, ketika kekalahan mereka sudah di depan mata, Gustan dan Mary akhirnya memilih untuk menyegel raja tertinggi. Sebab hanya itulah yang mereka bisa lakukan tanpa harus membunuhnya. Raja tertinggi tersegel jauh di dalam tanah kota tersebut. Setelah itu, dewa keabadian Saktet muncul di depan mereka. Ia menawari mereka untuk menjadi mayat hidup dan bergabung dengan pasukannya. Sebagai gantinya, ia akan menyingkirkan semua iblis yang ada di kota, serta mereka bisa menjaga segel raja tertinggi selama yang mereka bisa. Saktet sebenarnya ingin mengambil jiwa yang berbakat agar menjadi pasukan mayat hidupnya, kemudian menciptakan dunia yang ia inginkan, yaitu dunia tanpa tragedi. Saktet menyuruh mereka untuk memilih, namun sebenarnya mereka juga tak bisa memilih, sehingga mereka langsung meraih tangan Saktet yang membuat Bloody menjadi kerangka. Mary dibakar dalam api maten dan menjadi zombie, serta Gustan menjadi hantu. Dengan begitu mereka pun menjadi penjaga segel raja tertinggi. Hingga setelah 200 tahun, tiba-tiba ada iblis yang membawa Wilson di kota itu. Yang mereka perkirakan, para iblis itu akan menjadikan Wilson sebagai tumbal untuk mengaktifkan raja tertinggi. Mereka pun menyelamatkan Wilson dan memutuskan untuk membesarkannya. Lalu tiba-tiba Saktet datang menghampiri mereka dan meminta jiwa mereka. Untungnya Gustan berhasil menghalangi dewa Saktet. Ia pun terus melancarkan sihirnya dengan mengekang dewa Saktet. Hingga akhirnya dengan menggunakan 4 sihir gabungan, Gustan berhasil mengalahkannya. Namun, tiba-tiba Dewa Saktet muncul kembali serta menyerang mereka bertiga. Dewa Saktet mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah membagi 2 tubuhnya, sehingga ia masih bisa selamat dari serangan Gustan. Saktet lalu menjelaskan kepada Wilson bahwa ia akan mengambil jiwa Bloody dan Mary. Sesuai dengan perjanjian kontrak mereka, hal itu disebabkan mereka berdua telah kehilangan perhatiannya pada raja tertinggi. Dan itu semua
karena mereka berdua lebih memilih untuk memperhatikan Wilson. Dewa Sakti pun menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan pasukannya juga. Akan tetapi, Dewa Sakti tak ingin bila Wilson memberikan jawabannya sekarang. Ia ingin agar Wilson menjawabnya esok hari ketika matahari telah terbenam. Setelah Dewa Sakti pergi, Wilson akhirnya menyadari apa yang terjadi kepada mereka. Alasan Gustan tak mau merawatnya serta menyuruhnya untuk mengalah kepada Bloody, itu semua ia lakukan agar mereka bertiga tidak kehilangan perhatian kepada raja tertinggi. Wilson sangat kesal karena tidak bisa menyadari apa yang ada di sekitarnya. Padahal ia sudah dihidupkan kembali tapi tak bisa membantu orang di sekitarnya. Esoknya, ketika terbangun, Wilson melihat kalau mereka bertiga sudah kembali seperti biasa. Wilson lalu meminta izin untuk melindungi mereka dengan melawan Saktet. Setelah mendapatkan izin, Wilson kemudian pergi berdoa kepada para dewa. Setelah itu, ia langsung menuju tempat keberadaan Dewa Saktet. Wilson mengatakan bahwa ia tak akan mau bergabung dengan Dewa Saktet dan akan melawannya. Dewa Saktet kemudian membangkitkan mayat hidup yang ada di sekitar mereka. Hal itu membuat Wilson terkejut, namun ia tidak gentar dan malah maju menghabisi mayat hidup itu. Sebelum melanjutkan pertarungan, Dewa Saktet kembali menawarkan Wilson untuk bergabung. Ia menjanjikan Wilson akan menjadi komandan di pasukannya, sehingga nantinya Wilson bisa hidup abadi tanpa takut akan kematian. Dewa Saktet kemudian memberikan darahnya kepada Wilson. Ketika akan meminum darahnya, Wilson langsung saja menebasnya dengan pedang overheatnya. Namun, saat Wilson akan menghabisi Dewa Saktet, darah yang sebelumnya ia berikan ternyata menjadi ular dan menggigit Wilson hingga pingsan. Saat sadar, Wilson sudah berada di dimensi lain dan kini bertemu dengan Dewi Cahaya, yaitu Gracefield. Lalu, Dewi Cahaya menanyakan mengapa Wilson menolak ajakan dari Dewa Saktet. Wilson menjelaskan bahwa di kehidupan sebelumnya, ia selalu mengurung diri di dalam kamar, dan menurutnya itu adalah kehidupan yang buruk. Menolak kematian dan hidup dalam keabadian sama saja ia kembali ke dalam kamarnya. Untuk itu, ia ingin hidup dan mati melindungi keluarganya. Ia pun memohon agar mendapatkan perlindungan dari Gracefield. Lalu, Gracefield menyuruh Wilson untuk bangkit dan bersumpah kepadanya. Ia akan menuntun Wilson serta menjaganya. Wilson akhirnya terbangun dari pingsannya dan langsung mengucapkan doa kepada Dewi Gracefield. Serta ia pun mengucapkan sumpahnya bahwa ia akan menyingkirkan kejahatan serta menyelamatkan orang-orang. Saktet pun merasa kesal kepada Dewi Gracefield karena ia sebenarnya juga sangat menginginkan Wilson. Ia terpaksa memilih untuk menghabisi Wilson. Akan tetapi, kekuatan yang Wilson terima dari Gracefield membuat ia dapat langsung mengalahkan semua pasukannya. Wilson kemudian terus maju untuk menyerang Saktet. Namun Saktet tiba-tiba saja menghilang sehingga membuat Wilson berpikir kalau ia bisa mengalahkannya. Gracefield kemudian muncul dan menunjuk rumah Wilson. Seketika Wilson menyadari kalau Saktet sepertinya pergi ke tempatnya itu, karena kemungkinan yang Saktet incar bukanlah dirinya, melainkan Mary, Bloody, dan Gustan. Wilson pun bergegas kembali ke rumahnya untuk mencegah Saktet mengambil keluarganya. Saat masuk di dalam, Wilson melihat Dewa Saktet yang kini tengah bersiap mengambil jiwa mereka. Lalu ketika ia mendekatinya, tiba-tiba saja Dewa Saktet mendapatkan serangan dari Dewa Maten. Dewa Maten menyelamatkan mereka karena Mary yang selalu berdoa kepadanya walaupun Mary merasakan sakit. Melihat kesempatan itu, Wilson langsung mengeluarkan serangannya. Namun, Saktet menyadari kalau itu bukanlah serangan yang ditujukan kepadanya, melainkan kepada Mary dan Bloody agar mereka berdua kembali ke siklus reinkarnasi dan tidak abadi. Ketika Saktet berhasil menangkis serangan Wilson, dari belakang Bloody langsung bangkit dan menyerang Saktet. Gustan pun mencoba menahan pergerakan dari Saktet dengan sihirnya, sehingga kali ini Wilson berhasil mengenainya. Saktet akhirnya berhasil dikalahkan dengan pedang overheat Wilson. Mereka pun sangat senang karena Wilson bisa mengalahkan Dewa Saktet. Namun ketika akan merayakan kemenangan mereka dan kedewasaan Wilson, Bloody serta Mary tiba-tiba saja tak bisa bergerak.
Mereka mengatakan bahwa sepertinya waktu mereka sudah habis sehingga kali ini mereka akan mati. Wilson pun menanyakan apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka. Mary mengatakan bahwa walaupun caranya ada, mereka tak mau melakukannya sebab mereka juga sudah menunda kematiannya selama 200 tahun. Untuk itu, mereka ingin menggunakan prinsip dari Wilson yang hidup dengan benar dan mati dengan benar. Wilson sebenarnya sangat bersedih karena mereka berdua sudah ia anggap sebagai orang tuanya. Ia masih ingin bertarung dengan Wilson serta membersihkan rumah bersama Mary. Bloody dan Mary kemudian berusaha memberikan penjelasan kepada Wilson. Mereka ingin agar Wilson harus terus hidup serta mencari teman yang bisa ia percayai. Dan juga Wilson harus melindungi orang-orang yang lemah. Setelah mendengar penjelasan mereka, Wilson pun mengerti dan menerima kepergian mereka berdua. Sebelum itu, mereka pun menyempatkan untuk minum bersama merayakan atas kemenangan mereka. Hingga akhirnya setelah selesai, Dewi Gracefield kini datang menjemput mereka berdua dan mengembalikan mereka berdua ke siklus reinkarnasi. Esoknya setelah selesai mendoakan mereka berdua, Wilson menanyakan mengapa Gustan tidak menghilang juga. Sebelum menjelaskannya, Gustan memberikan Wilson semua hartanya, sebab Wilson akan pergi berkelana dan ia pasti membutuhkan uang. Wilson lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya masih akan hidup 10 tahun lagi, sebab ia masih harus menjaga segel dari raja tertinggi. Ia juga sebelumnya sudah bernegosiasi dengan Dewi Gracefield. Gustan diperbolehkan berkeliaran di tempat itu sebelum kekuatan Dewa Saktet kembali terkumpul, yang mana sebenarnya secara tidak langsung ia sudah menjadi bawahan Dewi Gracefield. Sementara Mary dan Bloody tak mau meminta tambahan waktu lagi karena jika mereka meminta, mereka pasti akan terus meminta waktu lagi untuk terus menemani Wilson sampai Wilson mati. Namun mereka menolak hal itu sebab itu adalah hal yang serakah dan mereka tak mau menjadi orang yang serakah. Meski sebenarnya mereka terlihat tegar, tapi di dalam hatinya mereka pasti sedang menangis. Wilson lalu menanyakan apa yang akan terjadi dengan segelnya setelah 10 tahun kemudian. Gustan mengatakan bahwa hal itu harus dipikirkan sendiri oleh Wilson. Kekuatan Grace hanya tersisa sedikit saja karena sudah banyak mengeluarkan kekuatannya ketika membantu mereka. Untuk itu, masa depan Dewi Cahaya Gracefield berada di pundak Wilson. Wilson pun merasa sepertinya bebannya kini semakin berat. Wilson kemudian mulai menyiapkan semua peralatannya untuk pergi berkelana. Setelah selesai, ia pun pamit kepada Gustan. Namun sebelum pergi, Gustan ingin memberikan Wilson nama belakang dengan menggabungkan nama mereka semua. Sehingga Wilson kini memiliki nama panjang yaitu Wilson G. Mary Bloody. Dengan nama baru Wilson, Gustan ingin agar Wilson selalu mengingat mereka. Setelah itu, Wilson akhirnya memulai perjalanannya untuk berkelana. Setelah meninggalkan kota reruntuhan, Wilson beberapa kali bertemu dengan iblis. Akan tetapi karena sudah berlatih dengan Bloody, para iblis itu pun sangat mudah dikalahkannya. Sepanjang perjalanannya, Wilson sama sekali belum bertemu dengan manusia. Yang ia temui hanyalah binatang buas dan iblis. Hingga ketika sudah menjalani perjalanan panjang, Wilson akhirnya menemukan sebuah kota. Namun ketika mendekatinya, kota tersebut tidak berpenghuni dan sudah lama ditinggalkan. Wilson pun kini memutuskan untuk menyusuri sungai. Karena menurutnya, dengan menyusuri sungai, ia pasti akan menemukan pemukiman. Lalu tiba-tiba seekor babi hutan datang menerjangnya. Akan tetapi setelah mengalahkannya, Wilson melihat kalau babi hutan itu memiliki luka panahan. Hingga seorang pemburu kemudian muncul dari belakang Wilson. Wilson pun bingung harus melakukan tindakan apa karena ia tak mau dicurigai oleh orang tersebut. Ia pun melihat ada tanda peri di pakaian orang itu dan mengucapkan bahasa peri, yang mana ternyata orang itu memanglah keturunan dari bangsa peri bernama Meneldo. Meneldo lalu menanyakan mengapa Wilson menghabisi buruannya. Wilson pun memberitahunya bahwa ia hanya melindungi dirinya karena akan diserang. Meneldo merasa kalau alasan Wilson memanglah masuk akal. Untuk itu ia akan memberikan sedikit hasil buruannya itu kepada Wilson. Setelah membagi hasil buruannya, mereka kemudian makan bersama. Lalu ketika akan pergi,
Wilson terlebih dahulu menanyakan tentang jalan kepada Meneldo. Wilson mengaku kalau ia adalah petualang pencari reruntuhan yang sedang tersesat. Meneldo kemudian menyuruh Wilson untuk mengikuti sungai itu, karena setelah berjalan selama 2 hari, maka Wilson akan bertemu dengan sebuah kota kecil. Setelah menjelaskan jalannya, Meneldo akhirnya memutuskan berpisah dengan Wilson, dan ia juga memberitahu Wilson untuk tidak mengikutinya. Malamnya, ketika Wilson sedang tidur, ia mendapatkan sebuah mimpi yang diberikan oleh Graceville, yang mana ia melihat sebuah desa sedang diserang serta Meneldo yang sedang dalam keadaan bahaya. Wilson kemudian bergegas mencari desa itu dan berhasil menemukannya. Saat di depan desa itu, Wilson membantu para penjaganya. Ia pun melihat anak panah itu ternyata sama seperti milik Meneldo. Wilson kini menyadari kalau Meneldo bukanlah korbannya, melainkan pelaku utamanya. Wilson pun mempertanyakan mengapa Meneldo melakukan hal itu. Akan tetapi, Meneldo tak mau menjelaskannya dan terus menyerangnya. Orang-orang di desa itu juga kini mulai keluar dan mengepung mereka. Meneldo akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun Wilson menghentikannya dan menyerang Meneldo hingga pingsan. Setelah menangkapnya, orang-orang pun mulai berdebat tentang hukuman yang akan mereka berikan. Salah satu penduduk bernama John mengatakan bahwa desa mereka dipenuhi dengan orang-orang yang berbeda asalnya, sehingga terkadang mereka semua berbeda pendapat. John lalu memperkenalkan Wilson kepada pemimpin desanya yang bernama Tom. Tom mengatakan bahwa John sudah memberitahu apa yang terjadi. Untuk itu ia sangat berterima kasih karena sudah dibantu oleh Wilson. Tom lalu menyuruh para warga desa untuk membangunkan Meneldo dan menanyakan apa alasan mereka. Saat sadar, orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah orang dari desa sebelah. Mereka sengaja menyerang desa itu karena membutuhkan makanan untuk warga desa mereka. Sebab desa mereka kini sudah dikuasai oleh iblis. Wilson yang merasa kasihan akhirnya memohon agar mereka dibebaskan dan akan menukarkan kebebasan mereka dengan uang miliknya. Tom pun mempertanyakan mengapa Wilson ingin melakukan hal itu. Wilson menjelaskan bahwa ia sudah berjanji kepada Dewi Cahaya akan melawan iblis dan membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Untuk itu, ia ingin membantu mereka yang sedang diserang iblis. Namun ia juga ingin menyewa jasa dari Meneldo, sebab Meneldo adalah seorang pemburu yang mengetahui lokasi hutan. Tom dan para warga desa akhirnya setuju membebaskan mereka. Wilson dan Meneldo kini pergi dari desa itu untuk menghabisi iblis yang ada di desanya. Setelah berjalan seharian, mereka kini sampai di desa Meneldo. Meneldo kemudian menyuruh Wilson untuk menunggu, sementara ia akan mengintai terlebih dahulu. Dan setelah mengintai, ia melihat beberapa iblis sedang melakukan ritual. Para iblis itu juga memiliki 2 komandan, yaitu monster kadal serta monster yang berkepala manusia dan berbadan singa. Menurut Wilson, sepertinya mereka bisa mengalahkannya karena ia sudah tahu kekuatan dari kedua monster iblis tersebut. Mereka berdua akhirnya maju menyerang menghabisi para iblis itu. Wilson yang sudah terbiasa melawan iblis dengan gampang menghabisi semua iblis. Setelah mengalahkan para iblis itu, mereka mulai mengumpulkan penduduk desa yang telah menjadi korban akibat serangan iblis. Hingga mereka pun bertemu dengan seorang nenek yang selalu merawat Meneldo. Wilson terkejut karena nenek Meneldo telah menjadi hantu. Itu menandakan kalau nenek Meneldo memiliki jiwa yang kuat. Namun Meneldo tahu kalau neneknya menjadi hantu karena sepertinya ia masih ingin memberitahukan sesuatu. Lalu, nenek Meneldo mengatakan bahwa iblis yang datang menyerang desa mereka tidaklah serta-merta iblis yang hanya berkeliaran di sekitar desa mereka, melainkan para iblis itu memiliki markas besar yang berada jauh di dalam hutan. Sepertinya pemimpin mereka telah memerintahkan para iblisnya untuk menyerang manusia. Nenek Meneldo merasa kalau para iblis itu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Setelah mengatakan hal itu, nenek Meneldo akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian,
para warga desa pun kini kembali ke desa tersebut. Para warga desa sangat terkejut melihat kondisi desa mereka. Mereka pun kini memulai kembali membangun desanya. Malamnya, para warga desa akhirnya mengadakan pesta atas kembalinya mereka semua ke desa tersebut. Wilson yang tidak melihat Meneldo kemudian keluar untuk mencarinya. Saat menemukannya, Meneldo ternyata berada di atas tiang besar. Meneldo pun memberitahu Wilson bahwa yang di depan mereka itu adalah sarang dari para mayat hidup. Sudah tak terhitung jumlah petualang yang masuk ke daerah itu dan juga tak kembali. Wilson lalu mengatakan bahwa esok ia akan pergi ke tempat itu. Ia akan pergi mengembalikan para mayat hidup itu agar bisa masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Meneldo kemudian menceritakan tentang kisah masa lalunya, yang mana ia lahir di hutan lebat Erin, tempat para peri tinggal. Suatu hari, ibunya yang selalu penasaran dengan dunia luar akhirnya memutuskan keluar dari hutan. Namun, setelah kembali ke desa, ibunya sudah membawa dirinya. Tak lama setelah ibunya sampai di desanya, ibunya akhirnya meninggal. Meneldo yang tumbuh berbeda dengan peri lainnya membuat ia dibenci. Serta karena kasus ibunya itu, ia juga dianggap telah mencoreng nama desanya. Hal itulah yang membuat ia akhirnya memilih untuk keluar dari hutan lebat Erin. Ia pun menjadi petualang yang mencari reruntuhan kota. Akan tetapi, salah satu dari kelompoknya itu ada yang berkhianat. Dikarenakan perebutan harta yang mereka dapatkan di reruntuhan kota, orang itu meracuni makanan dan mencoba menghabisi mereka. Meneldo berhasil menghabisi orang itu, namun teman-temannya yang lainnya mati dan hanya dirinya saja yang selamat. Ia akhirnya berjalan sebisa mungkin hingga terjatuh di dekat sebuah desa. Lalu seorang wanita datang menyelamatkannya dan wanita itu pun menjadi neneknya. Walau saat itu neneknya sebenarnya masihlah muda, ia pun mendapatkan perawatan dari neneknya yang masih muda, memberikannya tempat tidur serta makanan yang lezat. Untuk itu, Meneldo ingin berterima kasih kepada Wilson karena sudah mencegahnya menjadi orang yang jahat. Sehingga ia juga kini memutuskan akan menjadi pengikut dari Dewi Cahaya Gracepil. Wilson pun senang karena kini pengikut dari Dewi Gracepil telah bertambah. Para warga desa merasa kalau desa mereka kini sangat hancur, sebab semua bangunan sudah rusak dan alat pertanian mereka juga sudah dihancurkan. Sementara keadaan mereka kini sedang kekurangan uang. Para warga desa pun menyarankan agar Meneldo pergi ke kota Whitelist untuk membeli bahan-bahan bangunan. Wilson pun mempertanyakan tentang kota Whitelist itu. Meneldo menjelaskan bahwa kota itu adalah kota pelabuhan. Dahulu, ketika para pahlawan maju menyerang iblis yang tengah menguasai benua manusia, para warga memutuskan untuk keluar dari benua itu dan pergi ke utara. Untuk pergi ke utara, orang-orang biasa menggunakan kapal yang ada di pelabuhan kota Whitelist. Dahulu, di kota itu terdapat banyak pengikut Dewi Gracepil. Namun setelah perang melawan iblis, para pengikut Dewi Cahaya mulai tercerai-berai. Wilson pun merasa sepertinya Dewi Cahaya memberikannya tugas yang berat karena harus melawan para pasukan iblis serta mempersatukan kembali pengikutnya. Wilson lalu mengajak Meneldo pergi ke reruntuhan kota untuk mencari harta karun, dan bila menemukan hartanya, mereka akan membaginya. Setelah pergi ke reruntuhan kota, Meneldo sangat kagum kepada Wilson yang dengan gampangnya menemukan harta karunnya. Akan tetapi, di tengah jalan mereka malah bertemu dengan dua orang yang sedang diserang binatang buas. Setelah diselamatkan, kedua orang itu kemudian memperkenalkan dirinya. Gadis kecil itu bernama Lobina dan berprofesi sebagai seorang penyair. Sedangkan pria tua yang bersamanya bernama Antonio yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Mereka berdua juga ternyata sedang berniat menuju kota Whitelist. Para penjaga yang mereka sewa malah kabur setelah bertemu binatang buas itu. Meneldo pun menawarkan diri untuk menjadi pengawal mereka, dan bayarannya tidak perlu harus uang, yang penting bisa menguntungkannya. Antonio mengatakan jika mereka telah sampai di kota, ia akan memperkenalkan mereka dengan para pedagang yang ia kenal sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang murah. Mereka pun kini akhirnya bersama-sama pergi ke kota Whitelist. Akan tetapi, karena hari sudah akan gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di kuil yang ada di tengah ladang.
Saat berada di dalam, Lobina mulai menceritakan kisah tentang para pahlawan, yang mana 3 pahlawan legendaris yang berhasil mengalahkan raja tertinggi. Namun Lobina mengatakan bahwa ia akan menceritakan saat ketiga pahlawan itu mengalahkan seekor naga. Wilson pun menyadari kalau itu adalah kisah tentang Mary, Bloody, dan Gustan, sehingga ia bisa membayangkan apa yang sedang diceritakan Lobina. Sewaktu mereka belum disebut sebagai pahlawan, mereka pernah singgah di sebuah desa kecil yang saat itu sedang diserang oleh seekor naga dan seorang peri wanita yang akan dijadikan persembahan. Lalu ketika mereka sedang berada di penginapan, seorang anak remaja tiba-tiba datang meminta bantuan mereka dan memberikannya uang. Walau uang yang diberikan remaja pria itu sangatlah sedikit, namun mereka bertiga tetap mengambilnya dan menerima permintaan remaja pria tersebut. Lalu saat naga itu akan datang mengambil persembahannya, ternyata wanita itu adalah Mary yang langsung saja menyerangnya. Gustan pun langsung menghentikan pergerakan naga itu dengan sihirnya, sehingga Bloody kini dengan bebasnya menebas naga tersebut. Setelah menyelamatkannya, mereka bertiga memberikan belati serta uang yang banyak. Kedua remaja itu pun merasa berat untuk menerimanya. Namun Gustan mengatakan bahwa uang itu hanya ia akan pinjamkan saja, dan suatu saat nanti ia akan datang menagihnya. Untuk itu ia akan memberitahukan nama asli mereka bertiga. Kedua remaja itu pun kini pergi ke kota, dan hanya mereka berdua saja yang mengetahui nama asli dari sang pahlawan. Saat ini wanita peri itu tengah berada di kerajaan Fertile dan telah menjadi nenek peri. Ia masih menunggu para pahlawan itu untuk datang mengambil barang mereka, karena ia masih percaya kalau sang pahlawan pastinya akan datang. Esok harinya, mereka kini telah sampai di kota Whitelist. Antonio menjelaskan bahwa kota itu dipimpin oleh Ethel, yang mana Ethel telah banyak sekali membuat kebijakan yang bagus, salah satunya menghilangkan pajak di pintu gerbang, sehingga banyak sekali barang yang ada di kota Whitelist. Wilson merasa kalau kota itu sudah seperti kota modern, yang sudah mengenal ekonomi dengan baik, masalah fashion, serta teknologi yang baru. Setelah berganti pakaian di penginapan, mereka kemudian pergi makan bersama. Wilson sangat senang karena semenjak ia tiba di dunia itu, ia baru pertama kali memakan makanan yang rasanya sangat enak. Lalu Antonio menyarankan agar mereka pergi ke kuil untuk memberikan salam, sebab Wilson adalah seorang pendeta. Setelah makan, mereka akhirnya pergi ke kuil dan Wilson langsung masuk di dalam kuil. Ia pun bertemu dengan salah satu pendeta yang ada di dalam. Wilson mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan petinggi di kuil itu dan akan memberikan salam, sebab ia sudah mendapatkan wahyu dari Dewi Cahaya Gracefield. Namun pendeta itu mengatakan bahwa sekarang pengikut Dewa Cahaya sangatlah jarang ditemukan. Untuk itu, ia ingin terlebih dahulu melakukan doa pendeteksi kepada Wilson. Lalu tiba-tiba pemimpin kuil yang bernama Baguli datang menghampiri mereka. Wilson pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pengikut dari Dewi Cahaya Gracefield. Baguli mengatakan bahwa Gracefield adalah dewa yang sudah mulai hilang. Baguli bisa saja berpikir kalau Wilson hanya menggunakan nama Dewi Cahaya untuk berbuat jahat. Baguli kemudian mempertanyakan apa ajaran Dewi Cahaya yang sudah dipelajari oleh Wilson. Dengan lantang, Wilson mengatakan bahwa adanya cahaya membuktikan kalau kegelapan itu ada, adanya kehidupan membuktikan kalau kematian itu ada. Baguli kini percaya dengan Wilson dan menyuruh pendetanya untuk mendaftarkan nama Wilson di kuil mereka. Wilson dan teman-temannya kini diberikan kamar yang telah disediakan oleh kuil, sehingga mereka tidak perlu lagi menyewa penginapan. Tiba-tiba, bel tanda bahaya kota berbunyi dan ternyata seekor naga telah muncul. Naga itu terus mengamuk dan menyerang kota hingga membuat banyak orang yang terluka. Wilson akhirnya naik ke atas kuil untuk melawan naga itu. Namun dengan sihir tingkat tingginya, ia tetap tak bisa mengenai naga tersebut. Meneldo kemudian datang menyadarkan Wilson untuk tidak terburu-buru dalam menyerang, sebab lawan mereka adalah seekor naga dan mereka harus memiliki strategi dalam melawannya.
Mereka berdua akhirnya bekerja sama melawan naga tersebut. Wilson yang mencoba menangkap naga itu dengan sihirnya ternyata masih bisa dilepaskan oleh naga tersebut. Wilson kemudian membuat sihir pelindung untuk melindungi kuil itu. Akan tetapi naga tersebut masih bisa menghancurkan pelindung Wilson. Meneldo lalu mengeluarkan sihir anginnya sehingga membuat naga itu terjatuh. Wilson juga mencoba mengikat naga itu, akan tetapi naga itu masih bisa melepaskannya. Wilson pun memutuskan untuk menyerangnya dengan tombaknya. Akan tetapi naga itu masih hidup dan mencoba membakar kuil. Wilson yang tak mau bila para warga terkena serangan naga itu akhirnya berusaha menahannya. Setelah berhasil mengalahkan sang naga, para warga pun senang sebab ternyata masih ada seorang kesatria dan penyihir yang bisa mengalahkan naga. Ethel juga sudah mendapatkan kabar kalau naganya telah dihabisi. Ia pun menyuruh pengawalnya itu untuk memanggil Wilson. Wilson dan Meneldo kini datang ke tempat Ethel untuk menemuinya. Ethel mempertanyakan bagaimana Wilson mengalahkan naga itu. Wilson menjelaskan bahwa Meneldo bisa memanggil peri dan menggunakan kekuatannya. Sementara ia juga bisa menggunakan sihir dan menghabisi naga itu. Ethel pun berterima kasih kepada Wilson karena sudah mengalahkan naga yang tiba-tiba datang ke kotanya. Ethel lalu menanyakan apa yang diinginkan oleh Wilson. Wilson mengatakan bahwa ia ingin agar Ethel mengizinkannya untuk mengkoordinir petualang dan tentara bayaran dalam menghabisi para iblis. Ethel merasa kalau permintaan Wilson itu sebenarnya bisa membuat ia berpikir untuk menghabisinya. Wilson mengerti akan hal itu karena ia tidak mau bila identitasnya diketahui, kemudian ingin mengumpulkan pasukan dan beroperasi di luar wilayahnya. Karena tak ingin Ethel salah paham kepadanya, Wilson akhirnya berusaha meyakinkannya sambil mengatakan bahwa ia adalah utusan Dewi Cahaya yang memang harus pergi menuju kegelapan untuk menghilangkan para iblis. Penjelasan Wilson kini membuat Ethel tidak curiga lagi kepadanya. Lalu Baguli pun datang menemui mereka dan marah kepada Ethel. Ia mengatakan bahwa Wilson adalah pendeta yang sudah terdaftar di kuilnya. Sebab bila ingin mengundang Wilson, maka Ethel harus memberitahukannya terlebih dahulu. Ethel mengatakan bahwa ia sebenarnya hampir saja berniat menghabisi Wilson. Sebab Wilson memiliki ide untuk mengumpulkan pasukan dan menghabisi iblis di hutan binatang buas. Namun karena Ethel tertarik dengan Wilson yang berkata dengan jujur, ia juga kini akan menjadikan Wilson sebagai seorang kesatria. Sebab Wilson juga sudah menghabisi seekor naga. Baguli merasa kalau itu terlalu mendadak dan ia ingin membawa pulang Wilson terlebih dahulu serta mempertimbangkan keputusan dari Ethel. Lalu ketika sudah berada di kuil, Bagili pun kembali menanyakan tentang kesiapan Wilson. Ia ingin agar Wilson menolak tawaran dari Ethel. Namun Wilson sudah bertekad ingin menyelamatkan orang-orang sebab sumpahnya kepada Dewi Cahaya adalah membasmi kejahatan dan menyelamatkan orang-orang. Baguli pun kini tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia mengatakan akan mendukung kegiatan Wilson dan mencarikannya beberapa orang. Akan tetapi untuk kesatria lainnya, Wilson sendiri yang harus mencarinya. Wilson dan Meneldo kemudian pergi ke sebuah bar tempat para petualang berkumpul. Para petualang ternyata sudah mengenal mereka sebab mereka kini sedang diperbincangkan karena menghabisi seekor naga. Wilson pun langsung menempelkan permintaannya, yang mana ketika orang-orang melihatnya, mereka berpikir kalau permintaan Wilson itu tidaklah masuk akal. Wilson meminta untuk membantu menghabisi para iblis, tapi hanya memberikan imbalan yang sedikit. Seorang petualang bernama Listop kemudian menanyakan apakah Wilson mencari orang gila, atau sama saja Wilson mencari petualang yang mau mempertaruhkan nyawanya demi hal yang konyol. Wilson mengatakan bahwa memang ia mencari petualang yang seperti itu karena ia berniat menghabisi bos iblis yang berada di hutan binatang buas. Merasa kalau hal itu mungkin akan menjadi petualang yang menyenangkan, Listop dan teman-temannya akhirnya setuju untuk bergabung. Ia hanya meminta agar disediakan makanan dan tempat tidur. Namun jikalau nanti ada koin yang diberikan, itu juga tidak masalah.
Lalu ketika sedang di penginapannya, Antonio memberitahu Wilson bahwa dana yang mereka akan keluarkan itu sangat banyak jika membeli sapi dan kuda. Akan tetapi Wilson mengatakan bahwa untuk mengurangi biayanya, ia ingin agar Antonio membeli hewan yang sedang sakit. Hewan yang keadaannya seperti itu pasti akan murah dan Wilson nantinya akan menyembuhkannya. Meneldo dan Wilson kemudian bersiap-siap untuk pergi menemui Listop dalam membicarakan rencana mereka. Lobino yang mendengar nama Listop langsung meminta ikut, sebab Listop terkenal dengan julukan si penembus dan ingin mewawancarainya agar bisa menceritakan kisahnya. Namun ketika telah menemui Listop, sama seperti sebelumnya, Listop tak ingin memberitahukan Lobino tentang kisah petualangannya. Hal itu pun membuat Lobino kesal sebab ia sangat sulit mengungkit cerita tentang Listop. Esoknya, Wilson kini menghadiri acara pengangkatannya sebagai seorang kesatria, dan acara itu dipimpin oleh Ethel. Ethel ingin agar Wilson menjadi pelindung kuil, orang-orang yang membutuhkan, serta orang-orang yang percaya dengan dewa baik dan dewa jahat dengan kekejamannya. Ethel mulai memberkati Wilson dengan pedangnya. Setelah itu, Wilson pun kini resmi menjadi seorang kesatria. Wilson senang karena ia mungkin sudah sedikit lebih dekat lagi dalam menyelesaikan perintah Dewi Cahaya. Kini setelah mendapatkan izin dari Ethel dan Baguli, Wilson akhirnya berangkat kembali ke hutan binatang buas bersama para petualang yang sudah ia rekrut. Baguli juga mengirimkan beberapa pendetanya, termaksud anaknya yaitu Anna yang menjadi asisten Wilson. Ketika mendengar berita tentang adanya iblis, Listop dan kelompoknya akan langsung bergerak menghabisinya. Jika ada perselisihan antar warga desa, maka mereka akan menyelesaikannya. Hingga setelah beberapa hari tinggal di desa itu, terlihat desanya kini semakin ramai. Menurut Meneldo, orang-orang merasa kalau di desa mereka lah tempat yang paling aman, sehingga banyak pedagang yang datang berjualan. Lalu, suatu hari, Listop datang memberitahu Wilson bahwa orang-orang yang ia kirim untuk pergi mengintai sampai sekarang belum kembali. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sebab menurutnya orang yang ia kirim itu orang-orang yang hebat. Karena sudah hilang selama 2 hari, Wilson akhirnya memutuskan untuk mencari mereka. Sebelum berangkat, Wilson memberitahu mereka untuk bersiap-siap melawan iblis, karena kemungkinan orang-orang yang dikirim Listop telah masuk ke wilayah iblis. Setelah masuk jauh di dalam hutan, mereka akhirnya menemukan orang-orang yang dikirim Listop. Akan tetapi, orang-orang tersebut kini telah menjadi mayat. Mereka juga menemukan jejak kaki yang sangat besar, yang kemungkinan itu adalah jejak kaki binatang iblis. Meneldo pun menemukan beberapa peralatan dari orang-orang itu yang menuju masuk ke dalam lembah. Wilson pun memutuskan untuk mengikuti peralatan itu karena mungkin saja akan ada petunjuk. Namun setelah masuk lebih jauh ke dalam lembah, Wilson merasa ada yang aneh, sebab lembah itu pastinya tidak mudah untuk dilalui. Hingga ia pun menyadari kemungkinan mereka sedang dijebak. Akan tetapi itu semua sudah terlambat, karena mereka kini telah masuk ke dalam jebakan para iblis. Mereka juga tak bisa kembali, sebab di belakang mereka para iblis sudah menutup jalannya. Kini tak ada pilihan lain lagi selain melawan para iblis itu. Dari belakang mereka, tiba-tiba datang binatang iblis yang disebut Chimera. Meneldo yang mencoba menahan pergerakan Chimera malah terkena serangannya dan membuatnya terluka parah. Ditambah lagi, Meneldo menerima serangan dari iblis lainnya. Hal itu membuat Wilson menjadi marah dan tidak fokus. Ketika mencoba menggunakan sihir tingkat tingginya, belum selesai mengucapkan mantranya, ia malah diserang oleh iblis sehingga sihirnya itu mengenai dirinya sendiri. Wilson yang semakin tidak terkendali akhirnya menggunakan pedang overheatnya. Dengan pedang itu, lukanya bisa langsung sembuh sehingga ia bisa membantai semua iblis yang ada di depannya. Sementara Listop berusaha menyadarkan Wilson yang kini tidak terkendali dan menyuruhnya segera mengobati Meneldo. Saat mencoba menyembuhkan Meneldo, Wilson yang sudah tidak memiliki stamina malah jatuh pingsan. Lalu ketika sadar, Wilson sudah berada di desa dan Listop pun menjelaskan semuanya, bahwa Chimera telah kabur dan Meneldo masih bisa selamat
Namun sampai sekarang ia belum sadar. Wilson merasa kecewa dengan dirinya sendiri sebab ia merasa kurang waspada sehingga Meneldo bisa terluka parah. Ia kemudian mendengar orang-orang bercerita kalau Meneldo sangat terluka parah. Itu semua karena Meneldo pastinya sangat kesulitan harus menemani Wilson sang pembunuh naga. Wilson akhirnya menyadari kalau kesalahannya itu bukanlah dari taktiknya, melainkan kekuatan tempurnya yang tak bisa ia perkirakan. Ia mengira jika ada Meneldo maka musuh sekuat apapun bisa ia kalahkan. Namun ternyata itu malah hampir membuat Meneldo terbunuh, sebab ia telah memberikan tugas di luar kemampuan dari Meneldo. Ia pun akhirnya pergi menemui Meneldo yang belum sadarkan diri. Wilson kemudian mencoba menyembuhkan Meneldo dengan berdoa kepada Dewi Cahaya. Wilson juga meminta maaf kepada Meneldo karena ingin memiliki rekan yang setara dengannya. Hal itu malah membuat Meneldo menjadi terluka parah. Ia kini sadar bahwa ia tak boleh melibatkan Meneldo lagi. Tak lama setelah Wilson pergi, Meneldo akhirnya tersadar dan melihat lantai yang basah. Ia tahu kalau Wilson pasti baru saja datang dan bergegas untuk pergi mengejarnya. Yang mana ketika menemukan Wilson, ternyata ia sedang menuju markas iblis sendirian. Wilson berniat ingin menghabisi para iblis sendirian saja. Meneldo pun berusaha menghentikan Wilson, namun Wilson yang terlalu kuat tak bisa dihentikan oleh Meneldo. Hingga akhirnya Meneldo sengaja menggunakan sihir untuk mengenai dirinya dan membuat Wilson tak bisa menghindar. Meneldo lalu berusaha menyadarkan Wilson yang saat itu emosinya sedang tidak stabil. Menurut Meneldo, apa yang dilakukan Wilson itu menunjukkan kalau ia adalah seorang pecundang. Untuk itu, ia sebagai temannya akan membantu Wilson sampai akhir. Wilson pun mulai sadar karena mendengar Meneldo menganggapnya sebagai temannya. Sehingga Wilson kini membatalkan niatnya untuk pergi sendirian menyerang. Mereka kemudian kembali ke desa dan menceritakan apa yang Wilson alami. Menurut Listop, itu adalah masalah yang umum bagi orang-orang yang kuat. Mereka selalu lupa kalau dirinya sangat kuat dan mengira orang lain sama dengan mereka. Akan tetapi, Wilson mengatakan bahwa ia sekarang sudah baik-baik saja berkat Meneldo yang menyadarkannya. Ia kini berniat akan kembali menyerang para iblis yang telah mengalahkan mereka. Namun kali ini, mereka akan mempersiapkan rencananya dengan matang. Mereka mengumpulkan orang-orang terlebih dahulu serta mengintai keadaan musuh, sehingga mereka bisa merencanakan strategi apa yang akan mereka gunakan. Setelah beberapa hari menyiapkan rencana, mereka akhirnya menyerang secara langsung dari depan. Wilson bersama yang lainnya maju menghabisi para binatang iblis itu. Dengan bekerja sama, mereka kini tidak takut lagi seperti sebelumnya. Meneldo dan Wilson berhasil sampai di sebuah reruntuhan kuil. Mereka merasa kalau itu adalah markas para binatang iblis. Ketika akan masuk ke dalam, mereka hampir saja terkena jebakan lagi. Untungnya, Wilson cepat menyadari kalau Chimera itu sedang bersembunyi. Wilson mempertanyakan kepada iblis itu apakah tujuan mereka adalah raja tertinggi. Yang mana, iblis itu ternyata memang benar ingin membuka segel raja tertinggi. Wilson akhirnya menyuruh Meneldo agar mereka harus menghentikan iblis itu sekarang. Mereka berdua kemudian bekerja sama melakukan serangan. Meneldo menahan pergerakan dari Chimera, sementara Wilson yang akan menyerangnya. Wilson merasa sepertinya iblis itu tidak bisa menggerakkan refleks tubuhnya karena memiliki 3 kepala. Untuk itu ia akan menyerang sedikit demi sedikit sampai iblisnya kelelahan. Strategi itu pun berhasil membuat 1 kepala iblis dihabisi. Chimera itu marah dan mengubah dirinya menjadi lebih besar lagi. Wilson menyuruh Meneldo untuk mundur sedikit di belakang karena ia akan menyerang dengan sekuat tenaganya. Saat Wilson menyerang, Meneldo menggunakan sihirnya untuk mengangkat Chimera itu, sehingga Wilson berhasil mengenai 1 kepala lagi dan menghabisinya. Wilson kemudian melompat ke atas dan Meneldo menahan kaki Chimera. Dengan begitu mereka pun kini bisa menghabisi kepala terakhir Chimera. Wilson dan Meneldo lalu melanjutkan pencarian iblis dengan masuk ke dalam reruntuhan kuil.
Namun setelah masuk di dalam, ternyata Listop telah mengalahkan iblisnya. Ketika mereka berdua sedang melawan Chimera, Listop memutar untuk masuk. Dan dengan hanya seorang diri, ia bisa menghabisi bos para iblis. Meneldo dan Wilson sangat kagum kepada Listop karena ternyata cerita-cerita tentang Listop itu memanglah benar. Teman-teman mereka juga yang lainnya kini telah sampai, yang artinya semua iblis di daerah hutan binatang buas telah dihabisi. Lalu saat kembali ke desa, Meneldo mengatakan bahwa para penduduk desa kini sedang membangun kuil. Untuk itu, Wilson harus menjadi pemimpin desa-desa yang ada di hutan binatang buas. Sebab Wilson sudah memiliki otoritas perdagangan, kekuatan militer, dan yuridiksi di area ini. Semuanya telah Wilson pegang, sehingga Wilson tak bisa pergi begitu saja meninggalkan itu semua. Wilson sangat terkejut karena baru menyadari hal itu, sebab sebelumnya ia hanya berpikir untuk menghabisi para iblis serta membantu desa yang sedang dilanda kemiskinan. Namun karena tak ada pilihan lain lagi, Wilson pun setuju untuk menjadi pemimpin desa.